أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita syukuri dulu bahwa malam ini Allah masih memberikan kepada kita hidangan. Kita menganggapnya seperti itu. Karena diberikan umur, kesehatan, sampai masuk ke dalam sebuah khalaqul dzikir. Ini harus kita syukuri, tidak boleh lalai kita. Karena Allah yang membuatnya kita berada di sini sekarang. Berbeda dengan orang-orang lain mungkin yang sedang tidak di dalam khalaqul dzikir. Betapa bahagianya kita bisa mengambil, bisa mereguk keindahan, atau Nabi menyebutnya khalaqul dzikir itu raudah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surgawi, dan disebutkan 70.000 malaikah mentautkan sayapnya sampai ke arasy. Betapa bahagianya kitalah yang kebagian di malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabat sekalian, kita malam ini ngaji apa ini? Ini sudah mulai berangkat berhaji ya, alhamdulillah. Banyak orang yang berhaji, para sahabat di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabat sekalian, haji kita sudah tahu dari mulai masa kanak-kanak. Kita diajarkan, ini adalah satu rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Rukun Islam yang pamungkas. Bahwa itulah dia lambang kesucian sejati. Di mana disebutkan Al-Hajju Arafah. Haji itu diambilnya di Arafah. Bila sedang berhaji, maka di situ tidak boleh rafats, tidak boleh jadal, wala jidala, wala fusuko. Ada rafats, tidak boleh fil hajj, dan dalam keadaan berhaji. Ini dia larangan-larangan yang tidak dibenarkan di dalam keadaan berhaji. Karena haji adalah kesucian. Baik, saya yang menerangkan tadi pembicaraan di bawah. Untuk bekal paling tidak ada yang bisa teringat-ingat saat kita berhaji. Ratusan ribu, mungkin jutaan. Seperti Ramadan kemarin, saya mendengar dari orang sana, visa itu Om Edi sampai 8 juta visa katanya. 8 juta. Lalu
yang makmum sholat malam itu sampai ke arah Ma'la ke sana. Ma'la, Masjid Jin, Ma'la ke arah sana. Ada kampung di sebelah sana itu, sebelah sana Ma'la kalau dari Haram, namanya Nahdlatul Jin, perkampungan jin di sana. Kalau sekarang sudah terdiri hotel-hotel, malah Masjid Jin saja sudah dibangun. Dulu saya tahun berapa saja sholat di Masjid Jin itu, jarang orang masuk dan jarang orang sholat tahun 90-an. Saya dengan Haji Edwin kalau tidak salah di sana, yang tahun berapa itu. Tidak ada yang sholat di sana. Airnya juga susah. Padahal tidak jauh itu. Masih ada Pasar Seng lurus ke sana. Sekarang Pasar Seng sudah berubah, sudah semua berubah. Jadi makmum saja itu 3,5 km kemarin di bulan Ramadan. Saya kebagian di gunung, jadi tidak jauh. 400 meter, 350 meter, 400 meter lah dari Haram, tapi sudah di atas begitu. Seperti itulah menghampar. Inilah keindahan al-Islam, bahwa manusia bersuci, pergi ke negeri suci. Garis bawahi dulu ini. Karena rukun Islam ini seluruhnya berkait dengan kesucian. Maka diambillah yang paling pertama kali sebagai tujuan kita semua orang Islam, rukun yang pertama, yaitu syahadah. Ada 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illa Allah saja. Dan yang kedua, wa ashadu anna, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat inilah yang harus dipegang teguh dengan sepenuh jiwa kita agar kita beroleh keselamatan. Dan rukun iman yang 5 ini terlaksanakan dan terambil oleh kita. Syukur kalau beroleh kesempurnaan. Syukur. Kita ini riyadah. Nah, di dalam riyadah, melatih diri. Mendisiplinkan diri. Setelah ada pertaubatan. Nah, bertobat manusia, tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi, zahiran, maupun batinan, cakap-cakap hati dan niat-niat yang buruk. Atau berupa buruk-buruk sangka. Karena syaitan tidak pernah berhenti. Terus sekalipun kita ada di kesendirian, di tempat yang sempit dan sangat gelap, hati kita tetap ramai, pikiran kita tetap ramai. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk membasmi cakap-cakap hati, rame-rame hati, gelora, nada jiwa, berupa keinginan-keinginan yang kebanyakan itu berbau syahwat, berbau keinginan, dan ditunggangi oleh syaitan. Padahal di tempat sempit, di kesendirian sempit pula. Apalagi hidup di keramaian. Syaitan tidak pernah berhenti. Nah, maka jurusnya adalah rukun Islam ini. Pegangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah seluruh yang harus kita ikuti. As-Sunnah, contoh-contoh dan anjuran-anjuran, termasuk sesuatu yang kurang kita mengerti, Nabi menerangkannya kepada kita untuk patuh,
untuk mendirikan dua kalimat syahadah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tanpa yang kedua, bahwa kita bersaksi adalah Nabi Muhammad utusan Allah, gelap, kita tidak punya apa-apa. Tidak punya pegangan dan tidak punya pengetahuan. Inilah yang diperintahkan, inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Maka berpegang teguhlah kepada tali wasilah. Nah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu, wasilah ini adalah ilmu pengetahuan. Maka segala pengetahuan masalah Al-Quran diterangkan di dalam hadis. Nabi menerangkannya, maka ada di dalam dua kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah persaksian begitu, akan kuikuti Nabi Muhammad ini, kupegang ilmu pengetahuannya, dijadikan wasilah. Di dalam ayat Quran itu, wabtagu ilahil wasilah. Kelanjutannya setelah itu, wajahidu fisabilihi. Tuh. Maka berjihadlah di jalan Allah Ta'ala. Karena banyak syahwat-syahwat, cakap-cakap hati, keinginan-keinginan yang ditumpangi oleh syaitan yang ada di dalam hati. Yang syaitan tidak ridha kalau kita bersuci. Di dalamnya kita menjadi malas. Di dalamnya kita mau ibadat, banyak alasan-alasan lain. Di dalamnya kita mau zikir, hati bercakap-cakap, sudahlah hari ini jangan zikir ini, udah nggak apa-apa kok, itu ini aja dulu, macam-macam. Semua dijegat terus peribadatan-peribadatan kita. Maka di situ disebutkan wabtagu ilaihil wasilah, berpegang teguh kepada tali wasilah, pengetahuan itu, dan wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, la'alakum tuflihun, semoga engkau beroleh kesentosaan, beroleh kebahagiaan, beroleh kesentosaan. Setelah menjalankan apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan petunjuk As-Sunnah ini. Baik, ini ada petunjuk itu pegangan untuk memurnikan tauhid yang kita bersumpah di hadapan Allah Ta'ala, aku bersaksi tadi. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Benarkah sudah murni syahadat kita? Atau hanya cakap-cakap di mulut saja, lalu kita hidup di dalam kemunafikan? Maksudnya apa kemunafikan di sana? Yang dimaksud berbau kemunafikan di dalam syahadat adalah mengucapkan syahadat. Di dalam setiap sholat itu diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli, baru berselawat kepada Nabi. Cakap kita tiada Tuhan selain Allah, padahal Tuhan kita banyak. Tuhan uang, Tuhan kebanggaan diri, merasa lebih pandai dari orang lain, merasa lebih tampan, lebih cantik, merasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain kalau sedang berkumpul. Banyak yang kita tidak sadari. Kalau kita sedang berkumpul 10 orang, kita sedang mengumbar hawa nafsu, seolah-olah yang 10 orang itu derajatnya lebih rendah daripadaku di dalam pembicaraan atau di dalam rasa. Kita telah merendahkan saudara sesama Islam itu yang 10 orang.
Oh, aku pejabat, engkau bukan. Waktu aku begini, wah, tidak sadar bagaimana minta maafnya kepada yang 10 orang itu. Jarang dikatakan, maafkan ya wahai saudaraku sesama Islam yang 10 orang. Tadi aku telah merendahkan kalian. Tidak pernah. Kalau dia mau sombong, kalau mau dia angkuh, mau dia apa, saat itu dia umbar. Bagaimana sahadat mau bersih dengan keadaan yang seperti itu? Ini sahadat. Tiada Tuhan yang lain. Padahal dia sedang menuhankan dirinya. Dia berbangga. Dia sedang bersombong. Sifat apa gerangan tentang kesombongan? Sifat syaitoniah itu sombong paling menonjol itu. Maka kesombongan itu disebutkan di dalam hadis la yadkhulul jannata misqala dzarratin fi qalbihi min kibri. Tidak akan orang bisa masuk surga sekalipun hanya sezarah misqala dzarratin fi qalbihi di dalam hatinya min kibri, kesombongan. Tidak bisa. Bagaimana sahadah tadi bisa bersih kalau tersisa kesombongan, keakuan, kedirian, basyariah kita lantunkan. Setan kita bukakan pintunya ke dalam hati kita, lalu setan meracau di sana, lalu melalui jawarih kita, mulut, muka kita dalam keadaan bersombong, tangan kita bergerak begini dan begitu karena ingin dipercaya atau merasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Terkotori sahadat ini. Sahadat ini belum murni, tidak mudah. Maka di bawah sahadat itu ada sholat, ada zakat, ada puasa. Semua adalah penolakan terhadap kedirian, terhadap keakuan, terhadap basyariah kita. Adalah pemusnahan sifat syaitoniyah. Untuk memurnikan dua kalimat syahadat tadi. Bila tidak, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Benar kita mengaku di dalam mulut kita. Dia berbicara, dia membaca buku seolah-olah menjadi orang pandai. Padahal dia membaca buku. Buku itu yang membuat para ulama, kitabnya orang lain. Lalu kita membacanya, lalu menceritakannya kepada orang lain seolah-olah itu ilmunya. Bukan. Itu ilmu para ulama, engkau hanya membacanya, tidak mengerjakannya, lalu engkau membicarakannya kepada orang lain, dan engkau tunggangi hatimu dengan kesombongan. Tidak sadar dia padahal manusia hanya tukang baca saja. Tidak sadar. Tapi dia bisa berbuat sombong. Perhatikan, dengan secuil membaca begitu saja, betapa rendahnya jiwa manusia bisa terwarnai dan berlaku sombong. Padahal cuman membaca kitabnya orang lain. Pembuat kitab-kitab itu bahkan tidak sombong. Karena ilmunya dari Allah Ta'ala. Karena ilmunya mengamalkan rukun Islam yang 5 ini. Karena mengamalkan sesuatu yang dianjurkan, khususnya ilmu tentang zikir. Selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa kita berbuat maksiat sambil zikir la ilaha illallah lalu berbuat jahat. Kayaknya enggak begitu deh. Ini salah satunya.
Aku mau ngomongin orang lain, aku benci kepada orang sambil zikir la ilaha illallah lalu membicarakan keburukan orang. Sepertinya tidak. Maka bahasanya wajahidu fisabilihi tadi. Setelah tahu ilmunya, berjihadlah engkau di jalan Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan kesentosaan, kebahagiaan di dalam sepanjang kehidupannya. Zikir, maka perintah zikir itu sangat keras di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku dengan zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Apakah kita laksanakan perintah yang sangat keras dari Allah Ta'ala ini? Apakah kita sudah mengerjakannya? Atau masih berlaga pandai di hadapan orang lain? Bersombong-sombong, tidak ada kewaspadaan di dalam kehidupannya, di dalam syahadah tadi. Ini perintah keras. Ingatlah kepadaku dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Apakah sudah kita laksanakan ini? Ini perintah Allah Ta'ala ini. Yang sangat keras. Saking kerasnya itu, sehari semalam, yang rukun saja sholat disuruh 5 kali. Karena sholat itu zikir. Perintah lagi, wa aqimu sholat, dan dirikan olehmu sholat li zikri, untuk mengingat aku. Perintah lagi itu, agar ingat terus sama Allah Ta'ala. Di dalam sholatnya saja banyak ngawur kita. Saya sering menceritakan, kadang-kadang baru takbiratul ihram saja yang pertama, saya sudah menganggapnya jauh. Jangan bosan mendengar saya berbicara begini. Usolli fardu anu sekian rokaat banyaknya Allahu Akbar. Ada juga yang nggak pakai niat, kan kita sudah niat katanya. Mangga silahkan dengan amalnya masing-masing. Dia langsung berdiri di hadapan Allah gitu. Allahu Akbar, seolah-olah. Masa kita menghadap Allah Ta'ala tidak bersimpuh dulu? Langsung aja Allahu Akbar, langsung. Ada yang begitu. Silahkan dengan amalnya masing-masing. Kita tidak boleh memburuk-burukan yang seperti itu. Karena itu adalah amalnya. Amaluna amalukum. Tapi biasakan kita, orang yang bermazhab Syafi'i dengan niat dulu. Ada dulu yang membaca doa munajat, ya Allah ilahi anta maksudi, tuh sebelum sholat tuh. Diperintah zikir sebanyak-banyaknya dan diperintah zikir juga sambil mendirikan sholat ini. Wa aqimu sholat li zikri, untuk mengingat aku. Maka kita habis qomat, ada yang membaca doa munajat untuk meluruskan hati dulu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, ilahi anta maksudi, wahai engkau yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi, hanya ridhomu yang kuharapkan ya Allah. Merendah kita bagai bumi di hadapan Allah Ta'ala, bahwa inilah salatku hanya segini loh kemampuanku ya Allah. Wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka, bisakanlah aku mencintaimu ya Allah. Ada bahasa mencintaimu. Kalau orang sudah cinta antar manusia aja, mencintai orang lain, patuh dia. Kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, pasti patuh. Ini yang dikejar. Hub, mahabbatillah itu ini yang dimaksud. Wa ma'rifataka, dan mengenalmu dengan sebenar-benarnya ya Allah. Ma'rifah. Kalau ma'rifah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, perhatikan di dalam Ismul Azam.
Maha Rohman, Maha Rohim, Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Pemaaf, Maha menentukan sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala, berarti kita kalau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, pasti manusia tidak bisa bertingkah. Karena dia kenal Allah siapa, kita siapa. Arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti harus kenal diri kita dulu, merendah dulu. Si bodoh, si hina, si tidak pandai membersihkan hati, si tidak patuh kepada Allah Ta'ala, si kotor, sedangkan engkau ya Allah yang maha suci. Subhanallah, walhamdulillah tuh, maha suci engkau, maha terpuji. Kita berhadapan itu. Dengan yang maha suci, mengenal Allah yang maha suci itu. Masa tidak terpuruk? Nah, kira-kira seperti itu. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berikan kami kasih sayang. Ini dia. Ini baru bab sholat belum selesai. Baru takbiratul ihram yang pertama saja, Allahu Akbar, kesananya hati sudah ngawur kebanyakan. Jangan bosan saya mengingat-ingat ini. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kasir, wa subhanallah. Kemana-mana pikiran. Di perjalanan banyak bertanya, ini rakaat kedua apa ketiga? Aku lupa nih. Perasaan harusnya udah tahiyat awal, tapi kayaknya baru terus berbicara karena tidak ada kewaspadaan. Apa hakikat sebenarnya tidak ada kewaspadaan? Lemah manusia. Untuk mengingat rokaat aja lupa-lupa. Apalagi orang setua saya. Ini berapa hari lagi? Tanggal 29, saya usia 71 tahun. Sudah lupa-lupa itu. Nanti lupa dalam rokaat, sujud sahwi lagi. Berusaha, kalau lagi sedang Allah memberikannya itu, maka alhamdulillah. Saya bersyukur, ba'da salam tadi, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku tidak lupa tentang rokaat. Ya Allah, nuhun, alhamdulillah. Saya diberi ingatan yang cukup tadi sehingga rokaat tidak lupa ya Allah. Alhamdulillah. Nah, bila tidak, lepas lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau lepas bersyukur, manusia tidak tahu diri hidup di dunia ini. Dia kufur nikmat. Diberikan keinginan, diberikan kegagahan untuk peribadatan. Bukan hasil kita, Allah Ta'ala yang memberikannya. Tapi ada orang yang bersombong dengan yang seperti itu. Berlaga suci pula dia di dalam hatinya. Karena dia merasa peribadatannya hebat. Hal-hal yang seperti itu harus dibersihkan dari agar tidak mengotori dua kalimat syahadah tadi. Sholat untuk mengingat Allah. Setelah sholat mengingat Allah Ta'ala, Allah masih perintahkan kelas lagi di situ. Fama qadoitumu sholata, apabila engkau telah menyelesaikan sholatmu, fazkurullaha, zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan, sambil berdiri, sambil duduk, wa ala junubihim, dan sambil berbaring. Berarti ini untuk sahabat-sahabat semuanya sebagai pengingat-ingat, adakah 3 peringatan dan perintah yang amat keras di dalam Al-Quran ini sudah kita jalankan? Atas dasar itulah kholaqoh zikir ini untuk mengingat-ingatkan diri kita sendiri, saya khususnya yang paling banyak berbicara di sini. Jangan sampai ya Allah aku dijadikan, aku jalankan ini, perintahkan kepada para salik, kepada para sahabat, zikir.
Sedangkan aku manusia paling lalai. Saya takut. Semoga Allah jadikan kita ahli zikir semuanya seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tadi di dalam ayat Al-Quran. Khususnya saya yang paling banyak berbicara hal-hal yang seperti ini. Takut. Betapa saya jadi manusia paling munafik mungkin di antara para sahabat. Berbicara hal-hal yang seperti ini sementara saya tidak menjalankannya. Tidak terlihat, banyak orang tidak sadar pula. Ngomong tentang kesucian, anjuran-anjuran tentang zikir, baca ayat-ayat Al-Quran, dirinya tidak terurus. Bagaimana? Kemunafikan. Sesungguhnya ya Allah, aku berlindung, Ahmad Syaihuddin ini, berlindung kepadamu ya Allah. Atas hal-hal yang seperti itu. Ini baru 2, masih terlalu banyak seluk-beluk di dalam sholat ini. Gelombang nada-nada jiwa di dalam sholat. Tentang rokaat, banyak lupa. Tentang bacaan, kadang-kadang kalau kita suka ngawur itu. Ada lagi duduk, baca Fatihah, ada komedi. Apalagi lagi ngantuk. Ada sholat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi ar-Rahmani Rahim Malikum. Ada banyak. Atau baca suratul Fatihah, belok ke sholat Fatih. Apa ini? Atau aurad-aurad kita yang lazim kita baca. Oh ini, oh ini, oh ini. Padahal sudah yang keberapa? Kenapa masih kembali membaca yang pertama? Itulah lemahnya kita. Maka berlindunglah. Maka saya berbicara di hadapan para sahabat semuanya. Termasuk aku yang paling banyak berbicara ini paling takut. Kita loncat saja di dalam sholat ini. Ba'da tahiyat. Biasanya tahiyat terakhir itu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Itu pikiran itu udah kabur kemana-mana itu. Berkeliling, karena udah 4 rakaat. Jangankan 4 rakaat, 2 rakaat. Ada di dalam hadis, barang siapa sholat 2 rakaat, lalu tidak mengingat yang lain. Maksudnya mengingat sholatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka diampuni segala dosa-dosanya. 2 rakaat. Tidak disebutkan salat fardu atau salat sunat. 2 rakaat saja, sholat 2 rakaat. Diampuni segala dosanya. Asal terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sehari 5 kali yang wajib saja. Betapa yang nomor 2 ini rukun Islam dilatih, dijadikan rukun. Rukun itu tiang. Apabila tiangnya satu bobol, tidak sholat, dia bukan orang Islam, sudah fatal. Atau tidak puasa, bukan Islam dia. Atau manusia tidak membayar zakat, durjana dia. Karena dia mau makan harta orang miskin. Karena 2,5% itu punya fuqara dan masakin, bukan punya kita. Ini dia. Ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini loncat saja, tidak saya ID satu-satu. Belum lagi sesungguhnya kebutuhan manusia itu duduk di antara 2 sujud. Dia minta sesuatu. Robbi firli warham tuh. Warhamni, wasburni, warfa'ni. Itu permintaan semua. Tinggikan derajatku. Wahdini, wa'afini, kesehatan kita. Lalu mohon ampunan, wa'fu'ani, itu lagi. Kita loncat saja langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya orang habis sholat itu hatinya menjadi senang. Plong, selesai sholatku. Alhamdulillah, udah selesai nih sholat zuhurku.
Dia senang sesungguhnya, itu hakikatnya. Saat plong hatinya sudah selesai sholatnya, dia senang berpisah dengan Allah Ta'ala. Coba perhatikan. Dia gembira menghadap Allah Ta'ala, udah selesai sekarang. Pisah dengan Allah, merasa senang. Tidak disadari dan nyaris tidak terasa itu. Tidak sadar dengan zikron kasiro tadi itu. Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jangan lepas hati kita, terus berzikir lagi. Isi dengan zikir terus-menerus. Oh, saya la ilaha illallah terus tapi sekarang lagi saya naik sepeda motor atau mengendara mobil dari sini sampai sana. Akan kuisi dengan surah Al-Ikhlas. Monggo, silakan. Akan kuisi dengan suratul Fatihah dari sini sampai mana? Dari Bogor sampai Cawang misalnya. Suratul Fatihah. Nanti Cawang kemana lagi? Ada yang ke Bayoran. Ada yang kemana? Akan kuisi kata Om Edi nih sampai Jalan Wijaya. Ayat kursi saja. Mangga, silakan. Tidak putus zikir kita berarti. Ini baru yang kedua. Disitulah berlaku riyadah. Melatih diri kita. Apabila itu terisi semuanya, mulai kita di sana akan berpikir. Terkikis kedirian kita, lalu ada kezuhudan di sana. Tidak terlalu memperdulikan isi dunia dan keinginan-keinginan. Ada di dalam kewaspadaan, wara' namanya. Di sana keberhati-hatian kita di dalam kehidupan kita, berbicara, tingkah laku, gerak badania, cakap-cakap hati di sana. Terus nanti naik lagi, naik lagi, naik lagi. Syukur kalau itu bisa sampai masuk tawakul misalnya di sana. Terus naik lagi, memandang isi dunia seperti apakah akan menjadi susah manusia ahli zikir? Zikir melulu jadi susah katanya, kan harus bekerja. Enggak, bekerja. Ibadah. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bisa dikasih lebih banyak bahkan. Jangan takut dengan itu. Jalan terus peribadatan perketat oleh kita. Loncat nih, puasa. Kalau zakat, ya itu yang terkait manusia pikirannya harta benda melulu. Tadi di bawah saya berikan contoh, wah dapat uang 1 miliar. 2,5% langsung kubayarkan. Aku tidak menunggu nisab dulu 1 tahun, aku langsung saja akan kubayar sebagai kedisiplinanku. Karena kalau tunggu nisab takut tidak terhitung berapa banyak yang ku dapatkan. Saya mendisiplinkan diri dan saya ajarkan kepada anak-anak, khususnya di dalam rumah itu seperti itu. Setiap yang kau terima cepat potong zakatnya berikan. Takut tidak terhitung nanti banyak yang termakan kepunyaan fuqara, masakin, ibnu sabil, macam-macam. Dapat uang 1 miliar harus dibuang 25 juta. Itu yang dihitung 25 jutanya. Besar amat ini. 25 juta yang harus saya keluarkan ini. 25 apa namanya? Apa bahasa Inggrisnya? What we call it? Ini. 25 gepok begitu. Wah banyak amat ini. Dia nggak menghitung untuk dia itu. 975. Yang dihitung yang 25. Itulah dia manusia. Maka harus dikeluarkan zakat itu. Haji lagi. Nah, puasa saja di situ memberangus sifat kemanusiaan, semuanya diberangus.
Yang boleh juga jadi tidak boleh. Agar kita tersucikan. Maka tidak ada makhluk bisa menghitung pahala puasa. Saya sering mengingat-ingat tentang puasa itu. Maka puasa itu dikuasai semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-saum li wa ana adzibhi. Puasa itu adalah kepunyaanku. Maka makhluk nggak bisa menghitung pahala puasa. Karena semua sifat kedirian kemanusiaannya di-stop dan dipuasakan itu. Dipenggal di hari itu. Di dalam 1 tahun, 1 bulan lamanya dihabiskan. Bersuci, itulah dia al-Islam kehebatannya. Itu. Allah mengajarkannya melalui Nabi Muhammad. Dan kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang patut kita ikuti. Salah satunya puasa 1 bulan lamanya. Belum lagi kalau puasa sunat ditambah. Tersucikan manusia. Sholat 2 rakaat dengan hebat saja diampuni segala dosa-dosanya. Apalagi berpuasa lagi seperti itu. Apalagi di dalam puasanya gemar bersolat. Tersucikan. Semua itu adalah riyadah dan mujahadah. Itu yang dimaksud tadi, wajahidu fisabilih. Setelah kita wabtagu ilaihil wasilah. Memegang ilmu pengetahuan tadi, berjihad di jalan Allah Ta'ala, lalakum tuflihun. Yang terakhir kita berhaji, ini banyak orang yang mau berhaji. Dialah yang pamungkas, pakai bahasa Jawa nama ini mah pamungkas yang terakhir. Dia harus berlaku bagai mayat karena dia dililit 2 lembar kain kafan, disebut ihram. Kain kafan itu, kain ihram itu tidak boleh berjahit, tidak boleh ada jahitan. Artinya tidak boleh terkait sedikit hati pun dengan isi dunia ini. Maka dia harus berlaku bagai mayat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati yang mau pergi berhaji, lagi pakai ihram, tidak boleh terkait, apalagi ifrad. Nah, ifrad itu sepanjang sampai berhaji itu terus memakai ihram dan terus waspada. Sekarang ada handphone, sudah berihram, berfoto-foto pula. Jadi kemarin pun di dekat Ka'bah banyak pegang kamera seperti itu. Oh, ini dia, seperti itu gerangan. Padahal sedang umroh, sedang memakai kain kafan, kain ihram. Kain ihram tidak boleh berjahit sebagai pertanda tidak boleh ada keterkaitan dengan isi dunia. Iya, dia berfoto-foto, apalagi nanti mana video call misalnya dengan keluarga apa ini? Urusannya berhaji hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena engkau sedang berihram. Semua ditinggalkan. Jatuh rambut 1 lembar saja harus bayar dam. Potong kuku, memetik pohon saja, mematahkan ranting itu harus bayar dam. Mengapa seperti itu? Ngejaga rambut jatuh 1 aja nggak bisa, apalagi ngejaga yang lain hidup di alam semesta ini. Kira-kira seperti itu.